Apa karena ayat ini maka gereja disingkil di mana-mana dirobohkan? Ya tidak juga. Tetapi kita akan melihat bagaimana mentalitas manusia kalau sudah dirasuki oleh agama, sudah seperti orang kesurupan. Bagaimana Anda kalau melihat orang kesurupan, orang emosi, yang marah, orang yang tanpa akal dan tanpa budi, seperti mereka hidup masa jahiliyah. Ini manusia jahiliyah yang tidak bermental, tidak membaca kitab sucinya sendiri, tidak luas pemahamannya, kurang jauh berwisata, nggak pernah keluar rumah, begitu keluar kaget melihat perubahan. Sementara dia di rumah terus sampai rambutnya gondrong, jenggotnya panjang, bulu hidungnya nggak dicukur, sampai begitu orang kesurupan beragama itu. Oh ya, tiada hari tanpa menjadi saksi dan tiada hari tanpa memberitakan firman Tuhan. Saudara, saya mengambil topik khusus karena banyak sekali di mana-mana kok gereja dijadikan sasaran untuk dirusak, untuk dibakar, bahkan pembangunannya sulit untuk dikeluarkan. IMB itu betapa sulitnya orang Kristen selama ini, karena mungkin kemajuan mereka, pemahaman mereka di dalam agama, saya juga tidak paham, atau mentalitas keganasan mereka semakin ampuh, makin bertambah karena banyak ustadz-ustadz yang tamatan Timur Tengah itu selalu membakar dan selalu merusak mentalitas keagamaan di Indonesia. Nah, itu dugaan sementara, tetapi memang itu yang terjadi selama ini. Ketika pemerintah Soeharto dulu mengirim mahasiswa-mahasiswa dan menteri-menteri agama selalu mengirim mahasiswa ke Timur Tengah, tapi hasilnya selalu mengecewakan. Saudara, apa karena ayat ini maka gereja disingkil di mana-mana dirobohkan? Ya tidak juga. Tetapi kita akan melihat bagaimana mentalitas manusia kalau sudah dirasuki oleh agama, sudah seperti orang kesurupan. Bagaimana Anda kalau melihat orang kesurupan, orang emosi, yang marah, orang yang tanpa akal dan tanpa budi, seperti mereka hidup masa jahiliyah. Ini manusia jahiliyah yang tidak bermental, tidak membaca kitab sucinya sendiri, tidak luas pemahamannya, kurang jauh berwisata, nggak pernah keluar rumah, begitu keluar kaget melihat perubahan. Sementara dia di rumah terus sampai rambutnya gondrong, jenggotnya panjang, bulu hidungnya nggak dicukur, sampai begitu orang kesurupan beragama itu. Yesus S. Saya mau membacakan tulisannya Pak Ustadz ya, tulisannya Pak Ustadz ya. Begini judulnya, mengapa gereja ditolak? Mengapa gereja itu ditolak keberadaannya di tengah masyarakat? Bisa berupa pengurusakan gedung gereja, bisa berupa pembubaran ibadah, bisa berupa penyegelan ya, atau penyegelan aktivitas ya gereja itu di tengah masyarakat. Kenapa ya Pak?
Emang salahnya orang Kristen itu apa? Ya, beribadah, bikin gereja kok dihalang-halangi gitu loh Pak. Ya. Ini saya membaca tulisannya Pak Ustadz loh. Pak Ustadz ini tentu saja mantan Ustadz yang sudah saya baptis. Ya, beliau adalah anggota legislatif, ya, pengusaha nasional juga. Jadi dia tidak mau diekspos, ya, itu sudah tahu lah, semuanya sudah tahu ya. Jadi apa alasannya Pak? Kenapa gereja itu ditolak di tengah masyarakat? Pertama, ya, mereka itu tahu loh kalau tidak ada perintah untuk mendirikan gedung gereja. Tidak pernah ada di Alkitab ada perintah mendirikan gedung gereja. Tidak pernah ada. Ya, Yesus membentuk jemaat. Jemaat itu kalau bahasa Inggrisnya kan the church. Church itu gereja juga ya. Di atas batu karang ini, Petrus, engkau adalah batu karang. Petrus namamu. Di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Maksudnya Petrus, kamu aku kasih nama Petrus batu karang. Di atas batu karang ini maksudnya Petrus, kamu yang jadi kepala ya, kepala jemaat di sini. Ya. Dan sepanjang Alkitab, yang tertulis di Alkitab, tidak pernah ada perintah untuk mendirikan tempat ibadah. Kalau kita membaca Kisah pasal 2 ayat, tunggu ya, mungkin Kisah pasal 1 ya, Kisah pasal 1 ayat 13 kalau tidak salah ya. Kisah pasal 1 ayat 13, mereka menumpang di rumah tumpangan. Ibadah mereka itu di tempat-tempat mereka menumpang ya. Artinya kalau zaman sekarang tempat sewaan. Jadi tidak ada Alkitab perintah untuk mendirikan gereja. Ya, mereka tahu loh, nggak ada perintah mendirikan gereja. Yang pertama itu. Yang kedua, ini ya, mereka itu melihat ini orang ini di gereja ini kenapa penyembah patung ya, termasuk patung Yesus. Bagi mereka, wah nggak boleh ini, patung itu kan berhala. Bagi mereka, jangan sampai di tengah-tengah kita ini ada keyakinan lain yang nyembah berhala. Mereka nggak mau, ya. Wah, itu ada gereja tuh, itu gereja itu penyembah berhala, itu patung Yesus disembah-sembah, misalnya begitu. Jadi mereka merasa terusik karena loh, kami ini tidak menyembah berhala, tiba-tiba ada keyakinan lain di tengah-tengah masyarakat kami kok nyembah berhala. Maka mereka akan melakukan, ya itulah yang ngomong gampangnya, mereka tolak begitu. Kemudian yang ketiga, ya, di tengah masyarakat kita ini kenapa ada yang nyembah tiga Allah? Ya, Tritunggal itu kan penyembah tiga Allah. Mau ditutup-tutupi kayak apa, masyarakat itu ngerti kalau Tritunggal itu menyembah Allahnya tiga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Meskipun kamu menjelasinya pakai muter-muter, nungging-nungging, masyarakat tahu ini Allahnya gereja ini tiga. Ya, itu jadi masalah kalau seperti itu ya. Terus jadi mereka, sedangkan umat masyarakat di situ tidak ada yang menyembah tiga Allah ya. Mereka menyembah Allahnya satu. Inilah gara-gara Nasrani. Makanya gereja-gereja Nasrani ditolak toh. Ya, termasuk yang gereja penyembah patung juga ditolak. Masyarakat itu nggak setuju nih ada keyakinan Allahnya tiga. Ya. Kemudian alasan yang keempat, ini gimana sih? Cuman 20 orang kok diriin gereja. Kenapa kalian nggak gabung aja tuh sama gereja sana? Mosok di dalam satu kecamatan bisa sampai ada 5 gereja. Yang satu gereja A, B, C, D. Kenapa kalian nggak gabung aja jadi satu gereja? Nah, ini adalah akibat dari yang namanya sinode. Sinode pemecah belah. Ya, sinode itu justru menjadi pemecah belah. Gereja itu jadi terkotak-kotak. Ada gereja A, B, C, D. Masyarakat itu nggak tahu ini gereja A kenapa nggak bisa gabung sama gereja B. Jadi di kelurahan kami, misalnya di kecamatan kami, kenapa harus 4 gereja? Itu loh Pak ya. Oke, lalu solusinya apa Pak? Ya sudah, gampang lah ya. Solusinya gampang, yaitu jangan dirikan gedung gereja.
Dirikan apa, Pak? Dirikan gedung pertemuan umum seperti yang kami lakukan. Kami Gereja Alkitab Al-Aqsa, ya, Jemaat Alkitab Al-Aqsa, kami tidak mendirikan gedung gereja. Kami mendirikan gedung pertemuan umum yang bermanfaat untuk semua, termasuk orang-orang di luar Kristen. Silahkan nyewa untuk acara pernikahan dan lain sebagainya. Kalau minggu ada jemaat kita ibadah di situ, nggak usah bayar kalau jemaat Gereja Alkitab Al-Aqsa. Tapi kalau jemaat lain ingin ibadah, bayar. Dan di tempat di gedung pertemuan umum tidak ada simbol-simbol Kristen. Ya, kalau toh ada salib, salibnya pada waktu ibadah nanti dicopot lagi kalau tidak dipakai. Ya, biasanya mimbar kan ada tanda salibnya tuh. Ya, itu yang benar, Pak. Jangan mendirikan gedung gereja, nanti yang kamu tinggikan gedungnya. Gedungnya dipakai tanda salib gede, lalu yang kamu sembah patung, lalu yang kamu sembah Allahnya 3. Sementara Yesus Allah yang benar, yang esa, tidak pernah kamu tinggikan di gereja itu. Beda dengan kami. Kalau kami ini ibadahnya ya Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Nggak ada yang komplain, nggak ada yang bilang Allahmu 3. Enggak, siapa bilang Allahku 3? Allahnya Henry Tandiante yang disembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Nah, ya. Terus tidak ada simbol-simbol apa gedung gereja dipakai tanda salib gede, segede-gede apa. Nggak ada kayak begitu, ya. Jadi inilah ya, semoga Mas Yakut, sahabatku Menteri Agama, ini bener ini Henry Tandianta ini, ya memang bener ini. Wah, kalau gitu perlu dong Wakil Menteri Agama Kristen, perlu, Pak. Dan saya siap Mas Yakut ya. Saya ingin mengembalikan kekristenan itu Alkitab. Pak Yakut, Menteri Agama, kalau Kristen kembali ke Alkitab, tidak ada gedung gereja, yang ada gedung pertemuan umum, tidak ada simbol-simbol. Gedung, kita membangun gedung tempat ibadah, itu ibadah untuk umum, siapa saja boleh pakai, bermanfaat bagi semua, termasuk agama-agama di luar Kristen. Kita juga bisa ibadah di situ, ya. Ya, pemiliknya ya yang gereja kita, jemaat kita yang nggak usah bayar, tapi jemaat-jemaat lain bayar. Jadi kalau ya mungkin kita tiap kabupaten ya sekarang ini tiap kabupaten ada nantinya ya gedung pertemuan umum. Jadi bermanfaat untuk semua itu, Pak. Nah, kembali ke Alkitab, Pak. Ya. Alkitab tidak ada, Pak, nyembah patung, nggak ada itu, Pak. Ya. Alkitab tidak ada Allahnya Tritunggal, itu nggak ada itu, Pak. Jadi kalau kembali ke Alkitab, kekristenan tidak bikin masalah. Sebab Allahnya satu, namanya Yesus Kristus, tidak bikin gedung gereja, ya, tidak bikin yang lain-lain, dan nanti jemaatnya bertambahnya cepat sekali karena menyembah Allah yang benar, ya. Begitu, Pak, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Alkitab ya. Jadi itu sebabnya Pak Ustadz ini luar biasa ini, mantan Ustadz tapi dia ngerti benang merahnya, benang merah baca Alkitab dia ngerti. Jadi kenapa ketika ada masalah, kenapa gereja ditolak di masyarakat, Pak Ustadz bisa jawab, dan ini benar ini, ya benar. Mungkin Bapak Ibu semua merah telinganya. Jadi nggak ada ya Pak perintah diriin gereja, nggak ada. Yesus tidak nyuruh mendirikan gereja, gedung gereja maksudnya ya, nggak nyuruh mendirikan gedung. Dirikanlah saja gedung umum untuk kemaslahatan segala umat, gitu. Segala